Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia atau MSDM adalah bidang manajemen yang berfokus pada pengelolaan tenaga kerja dalam organisasi. MSDM tidak hanya mengatur administrasi karyawan, tetapi juga berperan penting dalam keberhasilan organisasi. Menurut Gary Dessler, MSDM meliputi proses memperoleh, melatih, menilai, dan memberikan kompensasi kepada karyawan. Edwin B. Filippo menjelaskan bahwa MSDM mencangkup perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, hingga pemberhentian karyawan untuk mencapai tujuan perusahaan. Sementara itu, Melayu SP Hasibuan menyatakan bahwa MSDM adalah ilmu dan seni mengatur hubungan kerja agar efektif dan efisien. Armstrong dan Taylor menekankan bahwa MSDM merupakan pendekatan strategis untuk pengembangan dan kesejahteraan karyawan. Dari beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa MSDM memiliki peran penting dalam mengelola sumber daya manusia agar tujuan perusahaan dan kesejahteraan karyawan dapat tercapai secara seimbang. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perkembangan MSDM dibagi dalam 4 fase. Pertama, era manajemen ilmiah di awal abad ke-20, di mana Taylor mengembangkan standarisasi metode kerja dan sistem insentif berbasis kinerja sebagai fondasi awal fungsi personalia. Kedua, era hubungan manusiawi 1920 sampai 1960, Elton Mayo membuktikan bahwa faktor sosial dan psikologi sangat berpengaruh terhadap produktivitas karyawan. Maslow juga memperkuat era ini lewat teori hierarki kebutuhan. Ketiga, era manajemen personalia 1945 sampai 1980, fungsi personalia berkembang menjadi departemen formal yang fokus pada administrasi kepegawaian, penggajian, dan rekrutmen. Keempat, era MSDM strategis 1980 hingga sekarang. SDM tidak lagi dilihat sebagai biaya, melainkan aset strategis perusahaan yang harus selaras dengan strategi bisnis. Selanjutnya, fungsi MSDM dibagi menjadi 2. Pertama, fungsi manajerial meliputi perencanaan SDM, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian SDM. Sedangkan fungsi operasional menurut Hasibuan 2016 mencangkup 7 hal, yaitu pengadaan, pengembangan, kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan, kedisiplinan, dan pemberhentian SDM. Materi selanjutnya adalah rekrutmen dan seleksi karyawan. Rekrutmen dan seleksi karyawan merupakan proses mencari dan memilih calon karyawan yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Sebelum melakukan rekrutmen, perusahaan terlebih dahulu melakukan analisis jabatan untuk mengetahui tugas dan kualifikasi yang dibutuhkan. Rekrutmen dapat dilakukan secara internal maupun eksternal. Setelah itu, dilakukan proses seleksi seperti pemeriksaan berkas, tes tertulis, wawancara, hingga pemeriksaan kesehatan. Setelah calon karyawan lolos, perusahaan akan menempatkan mereka pada posisi yang sesuai serta memberikan program orientasi agar dapat beradaptasi dengan lingkungan kerja. Selanjutnya adalah materi tentang pelatihan dan pengembangan SDM. Pelatihan dan pengembangan SDM merupakan upaya perusahaan untuk meningkatkan kemampuan dan kualitas karyawan. Pelatihan bertujuan meningkatkan keterampilan kerja karyawan, sedangkan pengembangan bertujuan mempersiapkan karyawan untuk tanggung jawab yang lebih besar di masa depan. Sebelum melakukan pelatihan, perusahaan terlebih dahulu mengidentifikasi kebutuhan pelatihan agar sesuai dengan tujuan organisasi dan kemampuan karyawan. Metode pelatihan dapat dilakukan di tempat kerja maupun di luar tempat kerja, seperti magang, seminar, dan e-learning. Dengan adanya pelatihan dan pengembangan SDM, perusahaan dapat meningkatkan produktivitas,
kualitas kerja, serta loyalitas karyawan. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Penilaian kinerja karyawan adalah proses menilai kemampuan, hasil kerja, kedisiplinan, tanggung jawab, dan sikap karyawan dalam menjalankan tugas di perusahaan. Penilaian ini bertujuan untuk mengetahui kualitas kerja karyawan, meningkatkan produktivitas, serta menjadi dasar dalam promosi, kenaikan jabatan, dan pemberian penghargaan. Kompensasi dan balas jasa adalah semua bentuk imbalan yang diberikan perusahaan kepada karyawan atas pekerjaan dan jasa yang telah dilakukan. Bentuknya dapat berupa gaji, bonus, tunjangan, fasilitas kerja, maupun penghargaan lainnya untuk meningkatkan motivasi, semangat kerja, dan kesejahteraan karyawan agar lebih loyal terhadap perusahaan. Hubungan industrial dan manajemen konflik. Hubungan industrial adalah hubungan kerja antara perusahaan, karyawan, serikat pekerja, dan pemerintah yang bertujuan menciptakan suasana kerja yang harmonis, aman, dan produktif. Dalam dunia kerja, konflik sering terjadi karena perbedaan pendapat atau kepentingan. Oleh karena itu, diperlukan manajemen konflik yang baik melalui musyawarah, mediasi, kompromi, dan kerjasama agar konflik dapat diselesaikan tanpa merugikan perusahaan maupun karyawan. MSDM strategis di era bisnis global. MSDM strategis adalah pengelolaan sumber daya manusia yang disesuaikan dengan strategi dan tujuan perusahaan agar mampu bersaing di era bisnis global. Perusahaan modern tidak hanya mencari karyawan yang terampil, tetapi juga mampu beradaptasi dengan teknologi dan perubahan dunia kerja. Di era digital, banyak perusahaan menggunakan teknologi seperti HRIS, AI, dan e-learning untuk meningkatkan efisiensi kerja. Selain itu, perusahaan juga fokus pada pengembangan talenta, kerjasama lintas budaya, dan kesejahteraan karyawan agar produktivitas tetap meningkat. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.